menjadi aturan yang ada di dalam kelas. Jadi ini ada kertas, nanti kalian catat sendiri. Nanti kita simpulkan sendiri mana yang akan menjadi kesepakatan kita bersama di sini. Jangan dihilangkan. Boleh? Bisa? Bisa patut bagikan ya. Jadi kalian tulis ya. Ya, mulai tulis. Ya, mulai tulis apa yang menjadi peraturan kita di dalam. Boleh. Ya, apa yang menjadi kesepakatan kita di dalam ya. Boleh. Jadi yang penting kesepakatan ini tidak kita boleh langgar. Ya. Catat yang bisa kalian di dalam hatinya sendiri. Jangan ada yang mencontek di temannya, ya. Jadi kalian catat apa yang menjadi kesepakatan kita bersama yang ada di kelas, dan kita akan mematuhi apa yang telah kita sepakati. Dimulai dari Pak Guru ya. Dimulai dari Pak Guru ya. Nah, ini dimulai dari Pak Guru ya. Pak Guru akan memulai di sini ya. Nah, ya. Boleh ya. Nah, jadi kalian akan cepat-cepat ya. Sudah? Fisika sudah? Wanita sudah? Oke ya. Apa saja yang ada di dalam hati kalian yang bisa kita sepakati bersama? Harusnya tempel di depan, ya. Tempel di depan di mana saja, ya. Ya. Terus, siapa juga? Ya, boleh tempel di depan, ya. Ya. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ya. Oke, tempel yang penting ditempel, ya. Pak, bukan saya tulis, Pak. Satu-satu dulu, makanya satu-satu harus satu-satu ya. Ya. Boleh. Satu-satu caranya saja. Yang sudah nempel, duduk lagi. Yang sudah nempel, ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpah rahmatnya hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan satu kegiatan praktek baik dari rekan kita, lalu Haji Abdul Samad SPI, karena beliau adalah guru penggerak. Jadi beliau akan menyelesaikan tugasnya melalui praktek baik ini terkait dengan disiplin positif dan juga kesepakatan kelas. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak sudah dikoordinir dengan baik. Harapan kami nanti ketika Pak Haji menyampaikan presentasinya, insya Allah tidak ada gangguan, dan mudah-mudahan bisa segera kita selesaikan supaya tidak mengganggu Bapak Ibu. Sehingga hari ini kita izin dulu ya mengambil waktu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya ajak berselawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini
kita akan menyaksikan penyampaian guru penggerak kita. Mudah-mudahan ini bisa berimbas kepada kita semuanya, sekaligus nanti ini akan menjadi role atau model kita untuk kita bisa mengikuti jejak teman-teman kita yang positif-positif ini ya, terutama kegiatan guru penggerak ini. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Haji menyampaikan presentasi terkait budaya positif dan juga kesepakatan kelas. Mudah-mudahan nanti ini bisa ditularkan kepada kita semuanya untuk kita contoh bersama, untuk kita terapkan bersama yang baik-baik ini. Seperti yang sering kita terapkan sebenarnya. Dan positif, efektif dan berdampak. Jadi kita ceritakan hal-hal yang baik, kita contohkan hal-hal yang baik. Misalnya mengambil sampah. Kalau ada di depan kelas kita ada sampah, kita contohkan dulu. Jangan kita menyuruh dulu, kita contohkan dari diri guru sendiri dulu. Contohkan kepada anak-anak bagaimana menyapu yang baik, mengambil sampah yang baik. Jangan sampai kita main dulu. Jadi kita di sini mencontohkan terlebih dahulu. Itulah maksud dari penguatan positif yang efektif. Jangan sampai kita menyuruh, nanti kita dibalikkan dengan pertanyaan itu. Gurunya juga tidak mau, hanya menyuruh. Jadi jangan sampai kita membuat hal-hal negatif kepada anak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang ilusi bahwa orang dewasa. Jadi di sini maksudnya ya, memiliki hak untuk memaksa itu tidak di sini karena kita umurnya sudah dewasa, kita sudah mencapai pendidikan yang tinggi yang ke-1. Jadi kita akan bagaimana kita ini memaksa diri kita sendiri untuk masuk ke dimensi anak-anak itu. Jangan biarkan kita jangan biarkan anak-anak itu masuk ke dimensi kita. Jadi anak-anak di sini kita harus memasuki dimensi anak-anak. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia bermain, itu maksudnya dari anak perempuan. Ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi di sini ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini teori respon terdiri dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori stimulus respon. Ini sudah banyak sekarang mulai dulu ini. Ini teori seperti ini, apalagi kita mengubah orang ini sulit, sangat-sangat sulit. Mengubah karakter seseorang itu sangat, apalagi kita murid juga sendiri. Merubah karakter itu sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa. Terus lawanannya itu teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita berusaha di depan murid kita itu bagaimana mengubah kita pembelajaran kita di dalam agar anak-anak itu bisa paham. Jadi jangan sampai kita mengubah pandangan anak-anak itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu yang kesalahan. Jadi kita di sini kalau lihat anak-anak kita sedang berkelahi, selalu kita memponis. Ini tidak boleh, Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini yang lawanannya ini yang positif, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak-anak itu sudah berkelahi atau sudah belajar, nanti kita tanya, kenapa berkelahi? Apa manfaatnya berkelahi? Kita akan tanya seperti itu. Nanti anak-anak itu akan menjawab dengan hati nurani, namanya anak-anak itu pasti benar. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini yang tidak boleh orang lain mengontrol kita ini. Jangan sampai orang lain. Jadi ini intinya ada rasa tanggung jawab. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang mengetahui tanggung jawab kita sebagai guru, yang mengetahui tujuan kita sebagai guru hanya guru itu sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Terus kolaborasi. Jadi kalau di sini kalau kita paksa, mungkin kita kolaborasi dengan orang ini tidak boleh. Sesuatu yang salah lagi kita kolaborasi. Misalkan kita lihat anak berantem, terus kolaborasi dengan sesuatu yang salah, kita hukum anak itu begini dengan paksaan, itu tidak boleh. Jadi di sini kita kolaborasikan dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Bagaimana besok
kesalahan itu kita bisa perbaiki. Kita sudah semua manusia punya salah, besok diperbaiki lagi ya nak. Nah, ucapan-ucapan seperti itu akan menggugah anak-anak kita untuk berpositif di dalam disiplin. Terakhir, model berpikir menang kalah. Di model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi ini model berpikir menang kalah ini maksudnya ya, kalau kita di sini misalkan ya, ada yang berpikir, wah ini anak ini lambat, anak ini begini, anak ini begini, itu tidak boleh. Jadi model berpikir menang-menang. Bagaimana kita menumbuhkan, biarpun dia tidak bisa baca, modelnya kita jadi guru, bapak guru, bagaimana kita menang-menang agar anak itu selalu berpikir dia bisa. Jadi kayak di kelas 4 ya, saya mengajak membaca itu 10 menit saja. Jadi ada anak yang belum bisa baca kan nanti tergugah, kedewasaannya itu akan tergugah dia. Misalnya anak yang tidak bisa baca 4 orang di kelas saya itu, kita tunjuk misalnya baca halaman ini, halaman pertama sampai di sini dia baca. Naila baca, atau ini baca, Roli baca, dia baca. Nanti anak-anak yang lain akan merasa, wah, di dalam hatinya pasti akan merasakan bahwa saya harus bersaing. Itu maksudnya. Ya, kita ciptakan hal-hal seperti itu ya, Bapak ya. Jadi disiplin positif dan kebajikan universal. Jadi disiplin positif dan kebajikan universal ini berasal dari bahasa Latin disiplina, itu artinya belajar. Jadi belajar tertib. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid, yaitu Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Terus, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepaduan. Di sini kan banyak kita ya, kita sering memaksakan anak itu untuk memasuki dimensi kita. Terpaksakan ya. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Nah, ini ya. Saya lanjutkan sedikit. Ini namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini akan kembali kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, terus bergotong royong dan kreatif. Di sini ya, kita akan menciptakan generasi-generasi yang beriman. Makanya kita mempunyai 2 agama di sini, ada yang agama Hindu setiap hari Jumat. Nah, ini sudah kita laksanakan nih. Yang beragama Islam, berikat, ini sudah kita laksanakan. Terus mandiri. Nah, jadi ini jangan sampai kita berulang-ulang kali disuruh oleh Pak Kepala, itu selaku pimpinan kita. Kita disuruh misalnya jam 7.15 sudah datang di sini. Besok jangan sampai kita berulang-ulang kali diingatkan. Mungkin kalau ada yang sakit atau apa saja, nah mungkin nanti kita bicara kalau kita memang ditegur. Jadi jangan sampai kita dikasih tahu sekali. Ini harus ada kemandirian kita di sini. Jadi dari pimpinan kita kalau sudah diarahkan, ini sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bagaimana kita untuk disiplin di dalam untuk menciptakan budaya yang mandiri. Terus bernalar kritis. Ini bernalar kritis ini berpikir kita akan melakukan hal-hal yang baik. Misalkan ya, ketika ada tugasan, aduh Pak Kepala, bagaimana kalau kita mengadakan lomba ini? Pak Kepala, bagaimana kalau kita buat senam seperti ini? Nah, itu namanya bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Jadi anak-anak itu kita jelaskan suku-suku nggak boleh kita bercerai-berai, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama. Nah, di sini namanya kebinekaan global. Terus bergotong royong. Nah, di sini sudah kita biasakan yang sudah terjadi yang namanya Sabtu gotong royong dan Sabtu budaya. Ini termasuk dari bergotong royong.
Terus yang kelima itu adalah kreatif. Di sini kita akan mengajak anak-anak untuk berpikir kreatif, dimulai dari guru, baru kita tularkan kepada murid kita. Jadi misalnya guru agama yang Islam, dia berpikir kreatif bagaimana dia membuat poster. Tadi kemarin Pak Guru lihat saya di kelasnya Bu Sabi ini banyak sekali kreatifnya. Juga di Bu Apri banyak sekali kreatif yang dibikin. Saya lihat contohnya guru Apri, juga lihat dari hasil WA itu banyak sekali. Contoh Bu Sabi ini, ya, yang belum saya lihat ini masih banyak ya, tapi bukan saya mau menyalahkan. Nanti ini karena belum kita tahu ilmunya. Ya, kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui ini Bapak Guru ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini Bapak Guru ya. Ini ya, ini tadi sudah 5S ya, S, terus gotong royong. Nah di sini anak-anak memimpin doa. Jadi ini kembali kepada beriman dan bertakwa. Di sini membaca literasinya sudah ada. Kita menuntut di sini. Ada membaca, ada menuntut. Nah, kalau ada kesalahan kita berusaha untuk berpikir kritis. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah, misalnya tentang masalah si A, anak kita si B dengan si C, bagaimana kita menyelesaikan? Ya, misalnya tentang masalah gigi, misalnya kita ngomong sama ini. Bukan karena saya tidak menghargai guru kelasnya, tapi hanya ini berpikir kritis. Kita bantu, kita berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita saling bantu. Jangan sampai nanti kelas 4 dia berdiam, jangan didiamkan, itu betul. Kita berkolaborasi, ini anak-anak kita, ya. Ini anak kita, jangan sampai nanti kelas 6 nanti yang kelas 4 cuekan deh. Kayak begitu. Ya, kita bersama-sama. Nanti kelas 4 ada yang tidak bisa baca, nanti kan sudah saya minta bantuan cuma Pak Guru Nila yang yang bisa bantu kemarin. Ya, jadi Pak Guru, saya pribadi ingin guru-guru tuh mana Pak Guru yang bisa baca, kayak seperti itu. Nah, kayak ini saya panggil, saya kebetulan ada kakeknya di luar, saya dekati, bagaimana kita anak itu kita karena kita di sini waktunya sedikit untuk mendidik anak, menasihati anak kita, jadi kita lakukan kolaborasi dengan orang tuanya. Kayak satria kemarin saya sudah bangga sekarang ya. Sekarang itu 1 bulan itu sudah berkurang ilmunya. Kenapa? Ternyata satria itu butuh namanya seorang figur, seorang bapak. Di kemarin yang datang saya undang ibunya, ternyata datang pengantin baru dengan dari bapaknya. Dan alhamdulillah setelah saya beri penjelasan, beliau mau mengantar anaknya. Jadi sekarang itu seminggu sekali sudah mulai berkurang, dia 1 kali datang masuk. Tapi itu sudah perkembangan namanya. Jadi Pak Guru suruh nabung biar dia masuk setiap hari. Ibunya saya telepon, saya kasih tahu bapaknya, jadi jangan cemburu Pak ya. Saya hanya berkoordinasi dengan ibunya atau bapaknya selaku leadernya. Kalau saya WA Pak jangan gini-gini ya, udah ngerti. Akhirnya anak ini dengan dorongan orang tuanya dari rumah dia sudah bisa masuk setiap hari. Yang sekarang ini dari bulan Agustus cuma sekarang saja yang tak masuk. Dibayangkan ya. Karena dia mau menjenguk neneknya katanya tadi. Neneknya di Pagutan, nenek barunya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa tularkan ke anak didik kita yang. Jadi di sini ada namanya teori motivasi, ada namanya hukuman dan penghargaan, ada namanya restitusi, ya. Jadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi dari apa saja. Jadi di sini kita jangan sampai, wah saya mau dapat hadiah ini, wah saya mau diiming-iming, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai karena kita mau dapat penghargaan lalu kita berpura-pura menyapu, berpura-pura rajin, itu tidak boleh ya. Jadi tujuan disiplin itu mulai dari diri sendiri. Nah, contoh-contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jadi ini mungkin haknya
haknya pergi gratis dari kepala sekolah ya, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid. Ini tugas guru ya, memberi pengakuan secara konsisten. Terus mampukah kemarin saya melakukan perbaikan ini, nilai kebijakannya apa? Rasa empati besarnya sekali ya. Jadi itulah, ini mungkin tugas dari kita semua, namun kembalikan kepada kepala. Lanjutkan ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang setiap hari kita apa perbedaan seperti hukuman ini namanya hukuman ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi jangan sampai kalau anak itu berkelahi karena memang harus terjadi ya guru ya, jangan sampai kita semakin kita tekan anak itu, nanti akan semakin berkurang dia mental belajarnya. Jadi kita di sini diarahkan untuk tidak menghukum, terus membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau kita bentak, usahakan sambil ketawa bertanya guru ya, ambil senyum, bentak-bentak itu jangan sampai kita bentak anak-anak itu trauma ya. Jadi di sini kita diarahkan untuk membuat anak-anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau kita marahin anak-anak itu mungkin hanya sekedar sampai di situ saja, jangan sampai lama dia sampai SMA dong. Ini baik guru ini girang memening, kan banyak yang begitu ya. Oh ini guru saya ini dulu sering-sering pukul pantat saya. Itu jangan, itu namanya merasa tidak nyaman jangka waktu yang di sini. Membuat anak itu sakit hati jangka lama itu, misalnya keempok otak atau kita teki dia sampai berdarah, itu akan diingat selama, jangan sampai ya. Terus anak membenci kedisiplinan, jangan sampai anak-anak kita ini membenci akan kedisiplinan. Jadi tadi ada anak saya di kelas 4 itu ada yang terlambat. Saya tunjukkan dia untuk jam 7.15 menit, tapi dia terlambat jam 7.31 menit. Jadi saya untuk menjadi konsekuensinya saya dudukkan dia di luar sesuai dengan jam belajarnya. Misalnya dia terlambat 15 menit, nah duduk di luar dulu, tunggu 15 menit baru masuk. Nanti pas ketika dia keluar main, dia lanjutkan lagi yang 15 menit itu. Lanjutkan belajar yang 15 menit. Yang untuk mengganti keterlambatannya. Jangan sampai kita pukul anak itu tangannya, kita pukul kepalanya, atau jangan sampai kita membuat ketidaknyamanan dalam jangka yang panjang. Konsep diri yang buruk. Jadi anak-anak kita berutin anak-anak, maksudnya nih anak-anak kalau melakukan kesalahan selalu kita buruk saja, ini tidak boleh. Ya. Terus konsep diri yang baik, jadi kita mengutarakan yang namanya yang baik-baik saja. Ya. Nah kalau berkelahi, kalau Peter kalau Peter berkelahi kan ada sekarang ini Pak Surya, nanti tolong minta Pak Suryanya ajarin dong bagaimana berkarate, bagaimana bertinju yang baik. Jadi kalau kita sering-sering lihat anak kita berkelahi, jadi merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, ini juga tidak boleh. Terus konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi kita kalau anak-anak kita yang ini sudah benar ya, hakiki, kita asingkan dulu. Dia ketika sudah diasingkan baru tahu dia namanya salah. Tapi namanya karakter seperti hati itu mungkin sulit ya dulu ya. Kita sudah pisahkan dari yang lain, kita sudah belajar di sini, tapi tetap saja mungkin ini dari sekolah hati. Nah, yang ini restitusi ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa berikan kembali pada kelompok. Kalau di kayak hakiki, kayak anak-anak misalnya kalau dia sudah menunggu 15 menit, nanti tanya, nah jadi kenapa kalau guru suruh nunggu di luar selama 15 menit? Tapi anak itu akan menjawab, saya terlambat. Kalau terlambat itu sudah
sudah tidak itu tadi kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Apa sekarang merasa bersalah tidak? Nah, nanti anak itu akan menjelaskan. Ciri-ciri restitusi ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini maksudnya tawaran bukan paksaan ini. Nah, besok kalau kamu udah mau belajar, kamu mau bagaimana? Bagaimana caranya yang baik? Jangan sampai kita paksa dia dengan cara anak yang cepat pola pikirnya. Jadi kita di sini untuk tawaran, nah, kalau belajarnya yang bagaimana ya, yang baiknya untuk anak. Nah, misalnya, kamu kan sering main-main sama yang ini. Jadi kalau dia tak ganggu temannya, kamu mau belajar di mana? Pak Guru, saya mau belajar di luar. Di luar itu bagaimana? Saya mau belajar di luar, Pak Guru. Saya mau bawa buku. Kalau dia mau seperti itu, kita kontrol lah dari kita suruh dia di luar, kita kontrol kan. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini cara yang paling baik nih, namanya restitusi. Ya, ini ya restitusi. Ini kontrol yang sangat baik. Karena saya di CGP ini ya baru tahu ini, baru masuk, baru tahu ilmunya. Sekarang baru merasakan ini loh ilmunya. Jadi banyak orang yang belum masuk guru penggerak tuh, dia mau gaya-gayaan, dia mau pamer-pameran. Ternyata kalau sudah tahu ilmunya, kita akan bagaimana kita akan masuk ke dalam ilmu itu, kita menularkan kepada guru yang lain, menularkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kalau sudah tahu, dan berani guru di sini ya, Pak Surya besok lagi masuk guru penggerak ya, terus Bu Seri, Bu Nila, Bu Tin, Bu Sarah ya, semangat ya. Nah, jadi ini gunanya. Jadi saya juga begitu. Ketika saya dulu di dalam kelas suka memaksakan apa yang saya mau, bukan apa yang dimau oleh anak. Nah, sejak kenal ciri-ciri restitusi ini baru kita dijelaskan. Malahan kita ya Zoom itu sampai jam 12 malam kita dijelaskan. Kalau begini. Baru kita ngerti, baru kita paham. Oh, ternyata kita harus memasuki dimensi anak-anak. Jangan sampai kita memaksakan. Teriaknya sampai serius kan anak jadi takut. Coba di sana teriakan yang halus sambil senyum gitu. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Ya, di sini yang terakhir tadi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kayak tadi ya, kalau sudah dia merasa salah, mengetahui kesalahannya, kita kembalikan lagi. Bisa tak kumpul bisa tak masuk ke ruang kelas lagi? Bisa tak? Nah, bisa. Bagaimana kalau buat kesalahan lagi? Bagaimana? Saya siap terima konsekuensinya, Pak. Jadi dia akan ketika lambat lagi, dia akan menerima misalnya 20 menit jadi 2. Nanti kalau sudah merasa dia bersalah, merasa dia mengakui kesalahannya dengan sendirinya, baru kita kembalikan kepada kelompoknya atau di kelasnya. Itu maksudnya dari restitusi. Ini yang sebenarnya. Coba Pak Guru dari Bapak dan Ibu Guru coba ambil bolpen satu-satu dan melihat. Ini soal yang saya akan berikan. Mana yang masuk hukuman, mana yang masuk ke konsekuensi, mana yang masuk hukuman dan masa yang masuk konsekuensi. Coba Pak Guru, Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru, coba ambil bolpen dulu. Jawab. Ya, bolpen, ambil kertas, itu ada kertas. Coba Bu Guru. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ayo Bu Guru. Begini. Nanti kita periksa, ya. Nanti kita bagi. Siapa tahu boleh nanti ya
Kalau ibu ya, kalau pakai suara saja ya. Saya nanti ya. Ya sudah kita pakai suara saja. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini. Ya, ini pertama sepakat konsekuensi. Lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Nah, jadi satu konsekuensi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, ya. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Apa? Membersihkan tumpahan air. Apa? Coba ya. Mana nih yang lebih banyak? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Konsekuensi ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat jawabannya ya. Ya. Hukuman. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Ya, bisa dibedakan, Bu Bapak Guru? Bisa dibedakan nanti? Jadi kalau kita memaksa anak untuk mencatat saya tidak akan begini, saya tidak akan begini, itu namanya hukuman. Nah, ini efeknya lama atau enggak? Efeknya jangka lama atau jangka pendek? Tergantung ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu jangka pendek atau jangka panjang? Itu kenapa? Sampai SMA. Saya juga sampai sekarang masih ingat guru saya itu. Ya. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang telah ini namanya konsekuensi. Kalau dia robek buku depannya wajib dia ganti. Kalau menjatuhkan jam dinding atau itu masih disuruh ganti, itu namanya konsekuensi. Pecahkan jendela itu namanya konsekuensi. Ya. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian, ini namanya hukuman. Jangan sampai kita anak-anak kita tidak pakai sepatu, kita hukum dia sejelo-jelo sehari-hari. Hormat bendera sehari itu namanya hukum. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini yang penting, keyakinan kelas. Ya. Keyakinan Jadi untuk mencapai yang namanya keyakinan kelas, kita perlu mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini akan diolah oleh gurunya sendiri melalui pemahaman anak-anak itu dari hatinya. Anak-anak Pak Guru, apa yang akan kita yakini menjadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas agar anak-anak bisa mematuhi. Catat ya, nanti kita kasih kertas kayak saya nih. Coba saya lihatkan ya. Kemarin saya sudah ini kayak begini ya. Ini saya jelaskan. Ini ya kayak gini. Jadi kita anak-anak itu ke depan ya. Kita arahkan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang akan kita yakini sebagai keyakinan kelas. Jadi suruh anak-anak itu untuk mencari. Misalnya kemarin ya ada yang saya harus datang jam 7.15. Kita catat. Setuju apa tidak anak ini? Dulu TPR. Terus ada juga yang
kalau sudah nyadar kayak begini dia. Ini rame dia. Ini kita tulis namanya. Nah, ditulis namanya kayak Adet ditulis namanya. Adet ini dia jangan berkelahi di dalam kelas. Nah, kamu yakin anak? Ya? Padahal dia sendiri yang berkelahi, dia berkelahi. Ya, tapi dia catat sendiri. Itu sesuai dengan hati nurani. Kita tetap suruh dia tempel. Ya. Nah, terus ada juga yang gini, ini Aga ini dia unik dia maunya jangan sampai Rolin itu pukul saya lagi. Dia maunya begitu. Boleh nak. Nanti kita sepakati tapi bersama-sama. Ya, jadi kita gunakan anak itu, kita arahkan ya mau kita akan mengadukan namanya kesepakatan kelas. Jadi setelah selesai kita suruh rembuk anak-anak itu mana yang negatif, mana yang positif. Bisa mungkin dulu. Misalnya yang negatif tidak boleh tidur di dalam kelas. Yang positifnya apa? Untuk tidak biar dia tidak ngantuk itu gimana positif? Belajar yang menyenangkan. Jadi kita arahkan anak-anak. Nah, ini namanya keyakinan positif, ini namanya keyakinan negatif. Jadi kita arahkan anak-anak itu ke keyakinan yang positif. Jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti boleh minta videonya bagaimana cara. Mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, ya. Ini dia akan maju satu-satu nanti. Nah ini. Nanti setelah dia akan sepakat bersama, dia akan maju. Nah, dia akan, ya sudah sepakat. Tapi namanya anak-anak mungkin sepakatnya hari itu ya tergantung juga ya. Yang penting kita sudah mengetahui ilmunya dulu. Langkah-langkahnya tadi ya. Pertama untuk menumbuhkan keyakinan kelas ini adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau kelas. Mengubah peraturan jadi kalimat yang lebih positif. 3. Mencarikan peraturan jadi nilai kebajikan dan keyakinan. Terus yang keempat berdiskusi aja ya. Bisa di ya, bila-bila ya. Jadi ini mohon maaf ya. Ini untuk memupuk validasi kebutuhannya anak-anak itu. Kalau kita untuk mengetahui apa cita-citanya, apa kemauan itu bukan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan itu, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita akan mendorong anak itu. Oh, kamu bisa saja tadi memukul temannya, tapi kenapa kamu tidak pukul? Nah, nanti anak itu akan. Tadi kenapa kamu tidak buang sampah? Kenapa kamu tidak memungut sampah pada sampah di dekatmu? Iya, balik ya nanti. Jadi timbullah pertanyaan pertama yang menggugah anak itu untuk melakukan budaya positif. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk sesi pertanyaan atau kita langsung refleksi gitu. Refleksi dah, biar cepat ya. Ya, pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Haji atas paparannya. Luar biasa ya, bisa dibawakan. Mungkin ada beberapa hal yang masih miskonsepsi dalam pemikiran saya. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman tadi sempat kita sama-sama sedikit kalau flashback ke beberapa soal terkait dengan apa itu hukuman dan konsekuensi. Saya menjawabnya misalnya tadi ke konsekuensi, ternyata itu hukuman. Nah, saya minta mungkin apa sih penjelasannya, perbedaannya sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini sehingga agak mirip itu pemahaman kami dalam memahami dua hal, dua kata yang dalam pikiran saya itu sebenarnya konsekuensi, ini hukuman. Tapi ternyata jawabannya itu adalah berbeda dengan apa yang kita jawab. Kita coba apa sih sebenarnya bedanya ini supaya kita bisa bicarakan. Ya. Jadi hukuman itu ya, terima kasih Pak Presiden. Jadi hukuman itu akan berdampak jangka panjang. Nanti Bapak Ibu guru akan ketika anak itu dia keluar dari sekolah ini, dia akan mengingat buruk-buruknya saya.
Jadi itu namanya hukuman. Nah, kalau yang baik-baik ingat berarti itu namanya konsekuensi. Berarti ini kalau dia membersihkan tumpahan air itu, Ini konsekuensinya. maksud saya, tidak dapat dampak panjang, dia bisa membersihkan tumpahan air di meja. Jadi di sini nggak perlu namanya restitusi, namun tadi sudah menumpahkan air tenang. Jadi apa yang kamu kerjakan? Dia jawab nanti anak itu. Saya ganti. Nah itu namanya konsekuensi. Apalagi lari menghadiri, maksud saya harus persepsi kan lari menghadiri lapangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini maksudnya ya, ini sama ini hampir sama ya. Ya, di sini hampir sama ya. Ini hukuman, ini konsekuensi. Jadi lari mengelilingi lapangan dengan cara 10 kali ini lari ketika memang pelajarannya adalah PJOK. Nah, berarti kita mau kasih pemahaman bahwa lari itu sehat nak ya. Gitu Pak Guru. Kalau kita kasih hukuman lari, nah cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama memperbaiki diri. Saya tidak mengajarkan protokol semua. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit saja yang bersih mengajar, mohon maaf yang sebesarnya. Ya Pak Iman ya. Jadi saya tidak mengajarkan, tapi kita saling mengarahkan ke arah yang positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.